Bab 332. Kebencian. Hanya ada beberapa pria di dunia ini yang tahan akan godaan ketika melihat bentuk tubuh Celen. Apalagi pria genit seperti Jack. Setelah melihat bayangan tubuh Jack, Eric segera bangkit dan berdiri di depan tubuh Celen. "Apa yang ingin kamu lakukan?" tanya Eric dengan cuek. Jack mengedipkan matanya. "Kenapa? Apakah kamu sudah lupa akan rasa sakit pada lukamu? Apakah aku perlu melapor kepadamu tentang apa yang ingin aku lakukan?" Eric masih saja berdiri di depan Celen. Dia tidak takut dipukul, namun dia takut orang lain menderita karena dirinya. "Minggir," kata Jack dengan dingin. Eric tidak bergerak dan saat ini, energi pada tubuhnya sudah meningkat hingga level teratas. "Kenapa? Apakah kamu mulai perhatian terhadap wanita brengsek itu?" kata Jack sambil tertawa. "Wanita brengsek itu sudah dipermainkan oleh begitu banyak orang, kenapa aku tidak boleh mempermainkannya?" Eric lalu berkata, "Dia tidak mau." "Apakah dia berhak untuk berkata tidak mau?" Jack tertawa keras. "Eric, dengarlah baik-baik, tidak hanya aku yang akan mempermainkannya hari ini, aku juga akan menyuruh semua orang untuk mempermainkannya. Apakah kamu percaya?" Ekspresi wajah Eric terlihat begitu buruk dan wajahnya terlihat begitu pucat. "Apakah kamu tidak ingin minggir?" tanya Jack. Eric tidak berkata apapun dan masih berdiri diam di depan Celen. Duar. Saat ini, energi di dalam tubuh Jack seketika meledak dan tidak tahu berapa banyak tembok yang hancur karena ledakan ini. "Minggir." Jack mengangkat tangannya dan melambaikannya ke arah Eric. Eric tahu kalau dirinya bukanlah musuh Jack, namun dia tetap memberanikan dirinya untuk maju. Terdengar suara benturan dan saat ini Eric merasakan sakit pada pergelangan tangannya hingga membuatnya berjalan mundur beberapa langkah. Namun, pada detik selanjutnya, Eric kembali berdiri di depan Celen. "Aku tidak akan membiarkanmu menyentuh dia terkecuali kamu membunuh aku," kata Eric. "Cari mati." Jack merasa begitu marah dan ketika ia hendak beraksi, Simon pun datang menghampirinya. Dia hanya mengangkat tangannya dan melambaikannya ke bawah dengan pelan. Seketika sebuah energi yang kuat pun menghantam Eric hingga jatuh ke atas tanah. Setelah itu, Simon pun mengangkat tubuh Eric dengan tinggi. "Cepatlah beraksi." Simon mengerutkan keningnya. Jack pun berkata dengan senang, "Terima kasih guru. Lepaskan aku, brengsek." Eric seketika merasa panik dan dia berusaha melawan. Namun di depan Simon, segala ilmu sihir yang ia miliki tidaklah cukup kuat untuk melawannya. Simon lalu mengangkat tangannya untuk menamparkan wajah Eric sambil berkata, "Bersikap tenanglah. Simon, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja." Eric hanya menatap ke arah Celen dan merasakan kesakitan yang luar biasa di dalam hatinya. Di kejauhan, Jack meraih tubuh Celen dan berjalan ke arah lain. Tidak lama kemudian, terdengar suara teriakan dari kejauhan. Itu merupakan suara Celen. Ekspresi wajah Eric terlihat begitu murung dan tubuhnya mulai bergetar karena dirinya merasa begitu marah. "Binatang, aku akan membunuhmu." Eric lalu menggepalkan kedua tangannya dengan erat. Dikarenakan tenaganya yang begitu kuat, kukunya bahkan menembusi daging pada tangannya. Darah segar mulai mengalir dan menetes dari tangannya. "Aku bersumpah, aku akan membunuh kalian semua." Eric menggepalkan tangannya dan menatap Simon dengan penuh amarah. Simon hanya berkata, "Kamu tidak lagi memiliki kesempatan." Setengah jam kemudian, Simon pun melepaskannya. Setelah Eric dilepaskan, dia pun segera berlari ke arah tempat di mana Celen berada. Saat ini, pakaian Celen sangatlah berantakan dan begitu juga dengan rambutnya. Terlihat sejumlah bekas darah pada wajahnya yang pucat dan dingin itu. "Apakah kamu tidak apa-apa?" Eric menatap ke arah Celen dengan tatapan yang panik. Celen lalu merapikan pakaiannya sambil mengeluh, "Apa yang akan terjadi padaku? Lagi pula ini sudah bukan merupakan kali pertama, apa yang perlu diperdulikan?" Eric tidak tahu harus berkata apa saat ini. "Maaf." Eric hanya memukul kepalanya sendiri dan dirinya merasa begitu bersalah pada Celen. Celen menggelengkan kepalanya, "Aku sendiri saja tidak memperdulikan diriku sendiri, kenapa kamu harus memperdulikan aku?" Meskipun Celen berkata seperti itu, namun dapat dirasakan kalau Celen merasa dirinya tidak lagi memiliki harga diri.
Erik duduk di depan Celen sambil berkata, "Akulah yang salah kali ini, suatu hari nanti, aku akan membunuh mereka semua." Celen tidak berkata apapun dan dia hanya bersandar pada tembok sambil melambaikan tangannya. "Aku capek, aku ingin tidur sebentar." "Baik." Erik membalikkan badannya dan tetap duduk di depan tubuh Celen. Tidak lama kemudian, Jack kembali menghampiri mereka. Dia pun tertawa keras sambil berkata, "Erik, apakah kamu sudah melihatnya?" Di hadapan kekuatan yang absolut, semuanya akan tampak begitu pucat dan lemah. Apa yang bisa dilakukan oleh orang lemah seperti kalian meskipun kalian sudah berusaha semaksimal mungkin? Kali ini, Erik terlihat begitu tenang dan tidak terlihat ekspresi apapun pada wajahnya. "Haha, aku juga merekam video, apakah kamu ingin melihatnya?" kata Jack sambil tertawa. Erik tetap saja tidak berbicara, meskipun dia merasa begitu benci padanya, namun dia tetap saja tidak memasang ekspresi apapun. "Pura-pura hebat," kata Jack dengan nada yang dingin. Setelah itu dia pun pergi dari tempat itu. Keesokan harinya, semua orang kembali berjalan. Semenjak kejadian ini terjadi, Celen terlihat berubah menjadi seseorang yang berbeda. Dia tidak banyak berbicara di tengah perjalanan dan Erik terus mencari topik pembicaraan. Dia hanya menjawab semua perkataan Erik dengan satu kata, Tidak ada satupun orang yang tahu betapa besar luka yang dirasakan oleh Celen setelah hal itu terjadi. Setelah berjalan seharian, Erik akhirnya merasakan sedikit energi Reiki di sekitarnya. Di depan sana merupakan tempat keberadaan jalur roh. Saat ini, Simon berkata, "Sebelum tiba di sana, aku ingin memberi sedikit perintah kepada kalian. Hak pembagian jalur roh berada di tangan pemimpin tim, tidak ada yang boleh rebutan untuk masuk." "Baik, Guru Zhou." Teddy, Andri dan beberapa orang lainnya pun berkata dengan penuh hormat. Mereka tidak perlu merasa khawatir akan hal ini. Jika dilihat dari identitasnya, Simon tidak perlu merasa takut kepada anggota keluarga besar ini, namun Simon tetap berusaha untuk menghargai mereka. Sisanya tergantung kepada suasana hari Simon. "Sepertinya kedatangan kita sia-sia." Suara Yezun tiba-tiba terdengar dari arah belakang Erik. Erik menolehkan kepalanya dan berkata, "Tidak pasti. Tidak pasti." Yezun mengerutkan keningnya, "Apakah kamu merasa Jack akan berbaik hati untuk menduluankan kamu?" Erik tidak menjawab pertanyaan ini, dia lalu menunjuk ke arah pegunungan yang ada di depan mereka itu sambil berkata, "Apakah kamu tidak merasa pegunungan itu sedikit aneh?" Setelah melihatnya dengan teliti, Yezun pun mengerutkan keningnya dan berkata, "Bentuk pegunungan tersebut terlihat seperti seekor naga yang terperangkap. Kenapa rupanya? Ini adalah formasi pengurung naga," kata Erik dengan serius. "Jika aku tidak salah menebak, jalur roh itu berada di bawah formasi pengurung naga ini." "Jadi?" tanya Yezun. Erik tidak lagi memberi penjelasan. Alasan jalur roh bisa muncul di tempat ini pastilah karena formasi pengurung naga ini menjadikan jalur roh sebagai pusat formasi dan menyiapkan jebakan ini. Jika jalur roh tersentuh, maka formasi pengurung naga ini juga akan aktif kembali. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.